2022 satu sinergi bangun negeri. Baik, Elma, kita sudah sesi ke-10 hari ini. Betul sekali, Langsung Mas. saja, tidak perlu berlama-lama karena sepertinya panitia sudah pada ngantuk ya. Baik, kita mulai saja paparan dari pemerintah Kabupaten Bantul. Namun sebelum masuk pemaparan, kita saksikan video sebagai berikut. Selamat datang di pemerintah Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul merupakan bagian dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang secara geografis sebelah utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 506,85 km persegi yang terbagi menjadi 17 kapanewon, 75 kelurahan, dan 933 pedukuhan. Populasi penduduk di Kabupaten Bantul pada tahun 2021 mencapai 998.647 jiwa. Dari jumlah tersebut, laki-laki berjumlah 497.175 jiwa dan perempuan berjumlah 501.472 jiwa. Dengan luas wilayah 506,85 km persegi, kepadatan penduduk adalah 1.986 jiwa per kilometer persegi. Visi pemerintah Kabupaten Bantul adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbhinneka Tunggal Ika. Misi dari pemerintah Kabupaten Bantul yang pertama adalah penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik yang prima. Kedua, pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter, dan berbudaya istimewa. Ketiga, pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif. Keempat, peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur, dan pengelolaan risiko bencana. Kelima, penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, dan difabel. Jumlah organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bantul sebanyak 53 perangkat daerah yang terdiri dari 5 badan, 20 dinas, 8 bagian, 17 kapanewon, inspektorat daerah, sekretariat DPRD, dan RSUD. Salah satu perangkat daerah di Kabupaten Bantul yang membantu tugas Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul terdiri dari 1 sekretariat dan 3 bidang dengan jumlah formasi pegawai 80 orang, sedangkan kondisi jumlah personil saat ini sebanyak 50 orang PNS. Jumlah ASN di pemerintah Kabupaten Bantul sebanyak 8.200 orang, terdiri dari pegawai negeri sipil sebanyak 7.342 orang dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja sebanyak 858 orang. Rasio perbandingan pelayanan ASN di Kabupaten Bantul yaitu 1:122 penduduk.
dan rasio perbandingan pelayanan PNS di BKPSDM Kabupaten Bantul yaitu 1:164 ASN. Sedangkan di negara maju seperti Singapura, rasio perbandingan pelayanan PNS yaitu 1:66 penduduk. Oleh karena itu, untuk membantu pelayanan kepegawaian yang lebih baik, efektif, dan efisien, BKPSDM Kabupaten Bantul memaksimalkan penggunaan teknologi informasi. Adapun layanan teknologi informasi yang sedang dikembangkan di BKPSDM Kabupaten Bantul yaitu Sistem Informasi Berbasis Web yang diberi nama SAPA ASN. BKPSDM Kabupaten Bantul berani berubah. Baik, seperti itu Elma paparan dari videonya Kabupaten Bantul. Namun perlu kami ralat dulu teman-teman. Yang ngantuk itu panitia belakang layar, bukan kami. Kami di sini masih semangat. Sampai besok juga kita masih semangat. Betul sekali, Mas. Baik, Elma. Ya, saat ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita hari ini, teman-teman, dari pemerintah Kabupaten Bantul, Bapak Trianto SSTPMN, selaku Sekretaris BKPSDM Kabupaten Bantul. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, teman semuanya. Baik, Bapak, apa kabar, Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah, semoga selalu sehat di sana, Bapak. Baik, Bapak, mohon izin, Pak, kami mohon waktunya Bapak sebentar untuk dapat memaparkan informasi terkait Bantul yang sudah disiapkan kepada teman-teman lulusan PKN yang sudah menghadiri acara pada siang hari ini. Dan kami berikan waktu 15 menit, Bapak, silakan. Baik, terima kasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati, yaitu host ataupun juga pengacara dan juga para peserta semuanya yang kita disebutkan satu persatu. Terima kasih pada kesempatan ini kami berikan kesempatan untuk bisa memaparkan tentang profil Bantul. Tadi di awal sudah kami sampaikan di videonya tentang kondisi Bantul saat ini kan itu. Sampaikan lanjut bahwa perlu disampaikan bahwa saat ini untuk pemerintahan Bantul saat ini adalah sama persis dengan yang tadi disampaikan di Kabupaten Wonosobo adalah untuk pemerintahan sampai dengan tahun 2024 tidak terlalu lama. Adapun visi dan misinya tadi disampaikan juga di awal bahwa kita ada satu visi dengan 5 misinya kan gitu. Terkait dengan penempatan nanti teman-teman para alumnus PKNS TAN ini harapannya nanti bisa memperkuat kami di misi yang pertama yaitu dalam rangka penguatan evaluasi birokrasi yang menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik yang prima. Itu motivasi kami nanti untuk bisa menempatkan teman-teman alumni PKN TAN yang ada di Bantul. Kemudian lanjut untuk kondisi Bantul sendiri. Tadi secara geografis sudah disampaikan, kami tambahkan bahwa di sisi lainnya untuk dilihat dari sisi keuangannya, kami menambahkan tadinya bahwa posisi saat ini dengan APBD kita yang kurang lebih di angka 2,3 sampai dengan 2,5 triliun yang itu. Potensi keuangan kita cukup lumayan aja meskipun dibandingkan dengan kota-kota yang lainnya. Kalau bisa dibandingkan dengan kota yang lainnya di Jogja kan di Pemuda Jogja, kita di level di tengahnya kan, masih di bawahnya kota dengan yang Sleman tentunya gitu. Nah, untuk potensi PAD kita dalam hitungan waktu 2-3 tahun terakhir ini kita di angka kurang lebih di angka 500 juta untuk PAD-nya, di mana dari PAD tersebut setengahnya juga diperoleh dari penghasilan di pajaknya. Terkait dengan pengelolaan keuangan, kami sampaikan tahun yang ke-10 11 gitu. Untuk WTP-nya kita sejak tahun 2011. Itu perlu kami sampaikan itu. Kemudian yang perlu kami tambahkan pula bahwa
kenapa kami menyampaikan pengajuan untuk penempatan alumni PKN STAN ini di sisi lainnya kan, di satu sisi kita pengelolaan keuangan yang ada di APBD, di sisi lainnya bahwa di Bantul dari bagian dari Pemda DIY ada pengelolaan keuangan lainnya, dalam hal ini adalah pengelolaan untuk dana S juga kan gitu. Kita ada pembiayaan yang diperoleh dari dana keistimewaan, itu sebenarnya nanti dari Pemda DIY yang nanti disampaikan ke kabupaten kota. Sisi lainnya juga ada kebijakan dari Bupati khususnya untuk program beliau, di mana untuk memperkuat nanti basis desanya ada program untuk pengelolaan keuangan yang diberikan ke kelurahan itu kurang lebih 50 juta per tahunnya. Nah, ini yang nanti basis pengolahannya ada di Kapanewon maupun di BPKPAD. Ini nanti untuk memperkuat hal itu. Kemudian lanjut untuk kondisi kepegawaian tadi sudah disampaikan secara umumnya juga sedikit tadi bahwa kita saat ini kalau dari sisi komposisinya kan itu dari kurang lebih 8.200-an ASN baik yang terdiri dari PNS maupun juga tadi P3K memang didominasi oleh keberadaan pejabat fungsional untuk guru, di mana itu komposisinya lebih dari setengahnya, kurang lebih di angka 4.400-an gitu. Itu adalah untuk PNS guru maupun P3K-nya. Sementara di dalam proyeksi 5 tahun ke depannya, 5 tahun ke depannya kita juga masih membutuhkan cukup banyak kan untuk tenaga-tenaga ASN baik yang dari PNS maupun P3K, karena dalam setiap tahunnya, setiap tahunnya jumlah PNS kita yang memasuki penggunaan tugas ataupun pensiun ada di kurang lebih rata-rata dalam setiap tahunnya itu di antara 400-an orang per tahunnya. Nah, ini tentunya perlu regenerasi pengisian yang tadi dilakukan oleh pensiun tadi. Kemudian lanjut, kemudian untuk proyeksi 5 tahun ke depannya, khususnya untuk tadi kebutuhan-kebutuhan kita yang nanti khususnya di dalam pengelolaan keuangan. Kalau tadi kami proyeksi 5 tahun depan secara keseluruhannya, tapi kami juga punya proyeksi dalam pengelolaan keuangan, kita masih membutuhkan cukup banyak kan gitu, khususnya dalam pengelolaan keuangannya, karena kita akui dan juga saat ini PNS yang konsen untuk pengelolaan keuangan kita cukup terbatas kan gitu. Maka agak sulit kita mencari pengganti seorang PNS yang mungkin dipindahkan atau pensiun yang itu adalah pengelolaan keuangan cukup sulit kalau melihat itu. Tidak hanya di BPKPAD, di seluruh perangkat daerah hampir demikian yang terjadi kan. Nah, dalam proyeksi kita dalam 5 tahun ke depannya itulah yang kita butuhkan, nanti harapannya dapat diisi oleh teman-teman dari alumni PKN STAN. Kemudian bagaimana untuk rencana penempatan teman-teman PKN STAN? Proyeksi kami tentunya lebih konsen nanti gitu. Konsen untuk penempatan teman-teman STAN adalah di perangkat khususnya nanti dalam rangka untuk penguatan pengelolaan keuangan maupun juga nanti dalam penguatan untuk ekstensifikasi atau intensifikasi untuk pengelolaan di pendapatannya. Itu menjadi konsen kita. Di samping nanti ada tidak melupakan dalam pengelolaan keuangan. Di pengelolaan keuangan ini mulai dari verifikator, pengelolaan data program dan anggarannya. Nah, yang tidak kalah pentingnya kita juga konsennya untuk penempatan nanti rencana adalah teman-teman alumni PKN STAN ini kita posisikan nanti di pengelolaan yang dipajak maupun juga nanti dalam pengelolaan BMD. Nah, perlu diketahui juga bahwa dalam catatan-catatan pemeriksaan BPK harusnya dalam untuk BMD, karena mungkin agak berbeda kan yang kondisi yang ada di Bantul khususnya maupun di DIY pada umumnya kan gitu. Karena ini sangat terkait nanti juga dengan status keistimewaan Jogja kan gitu. Ini kalau kami sampaikan bahwa di Bantul khususnya di DIY pada umumnya ada status keistimewaan. Salah satunya adalah nanti juga akan terkait dengan pengelolaan keuangan maupun di asetnya juga. Nah, di Bantul ini banyak terdapat tanah ataupun
ya tanah yang statusnya bukan milik Pemda tapi digunakan oleh Pemda kan. Tapi itu adalah milik dari Kesultanan. Nah, ini ada kekhususan yang nanti kita dalam pengelolaan di PMD-nya yang saya kira itu sangat membutuhkan nanti peran serta ataupun juga kontribusi nanti teman-teman nanti dari alumni PKN STAN. Kemudian lanjut. Nah, dari beberapa yang kami sampaikan tadi, beberapa kebutuhan yang nanti proyeksi kita memang sudah detailkan nanti di mana saja kan gitu. Tapi sekali lagi ini adalah sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi kalau bisa dipenuhi nanti harapannya di sini tentunya yang menjadi proyeksi ataupun di prioritasnya adalah nanti untuk di pengelolaan BPKAD maupun di asetnya BPKPAD dan juga di pengelolaan pajaknya yang tentunya tadi kami matur di awal, kami sampaikan di awal bahwa potensi pendapatan yang ada di Bantul cukup besar kan gitu. Kita untuk bisa mendorong peningkatan PAD yang dalam 2 tahun 3 tahun terakhir ada peningkatan cukup signifikan baik dari sisi pajak maupun juga pendapatan yang lainnya. Kemudian yang terakhir saya kira yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman nanti alumni PKN STAN untuk bisa memilih di Bantul. Pertama kami sampaikan bahwa tentunya saya kira tidak asing bagi teman-teman alumni PKN STAN keberadaan Jogja kan gitu. Bantul sebagai bagian dari Jogja, kalau dari sisi dari aksesibilitas kan gitu. Kita untuk wilayah Jogja saya kira hanya dalam jarak tempuh bukan ukuran jarak tempuhnya, tapi waktu tempuhnya kita ke Jogja paling tidak sampai setengah jam kan gitu. Tidak sampai setengah jam sudah sampai di kota Jogja. Kemudian untuk aksesibilitas yang mungkin dari teman-teman yang dari luar daerah Jogja kan gitu, kita juga dekat dengan bandara. Untuk ke bandara DIY, saya kira untuk yang ke bandara YIA cukup dengan waktu setengah jam tempuh itu paling lama saya kira itu bisa tercapai untuk lokasinya dari posisi dari Bantul. Kemudian dari aktivitas untuk ke kereta juga sangat dekat juga dengan Bantul dan juga tujuan kemanapun juga ada dari timur maupun barat bisa. Dan juga untuk umum juga perjalanan juga untuk jalan sangat mudah dijangkau Bantul. Bisa dikatakan dari ujung Bantul selatan ke ujung Bantul utara itu kalau pencapaian dalam waktunya mungkin dengan dalam waktu 1 jam bisa nyampe kan, sangat-sangat relatif tidak jauh. Saya kira kenapa untuk bisa menjatuhkan pilihannya ke Bantul, saya kira teman-teman PKN juga alumni PKN kan juga sudah tahu Bantul sebagai bagian dari Jogja sebagai kota pelajarnya. Sangat banyak potensi kan gitu, untuk wisatanya maupun kulinernya. Dan yang paling menarik saya kira biaya hidupnya sangat murah di sini kan gitu. Meskipun mohon maaf kan gitu, mungkin kalau dilihat dari perbandingan DPP yang diperoleh di Bantul mungkin tidak sebanding dengan yang ada di mungkin di kabupaten kota yang lainnya kan, tapi untuk dimanfaatkan di Bantul saya kira pendapatan yang diperoleh teman-teman itu bukan lagi cukup dan lebih dari cukup kan, karena biaya hidup kita di sini sangat bisa dikatakan sangat murah lah dibandingkan dengan kota yang lainnya. Dan juga kita di Bantul potensi-potensi wisata tadi kita sudah melihat di videonya, monggo nanti itu sangat untuk mengeksploitasi yang luar biasa di Bantul sebagai bagian Jogja kapalnya maupun juga kita ada namanya sebagai bagian sumber filosofinya kota Jogja mulai dari Keraton sampai dengan pantai selatan. Itu saya kira menjadi hal yang menarik juga nanti dieksploitasi oleh teman-teman alumni STAN yang saya kira juga merupakan generasi milenial yang sangat-sangat familiar dengan hal itu, mau buat konten-konten pribadinya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan yang di Bantul bagi teman-teman alumni PKN nanti sekarang penempatan di Kabupaten Bantul. Sekian dari kami, tentang lebihnya mohon maaf dan mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan kami siap untuk menanggapinya. Terima matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Bapak atas paparannya yang informatif dan juga dapat memberikan insight baru buat teman-teman PKN STAN. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bapak, mungkin ada satu pertanyaan dari teman-teman. Atau mungkin kita lempar dulu ke audiens, Mbak Ilma. Oh iya, boleh. Siapa tahu ada yang mau bertanya secara interaktif, Bapak. Kepada teman-teman yang mau bertanya langsung kepada Bapak narasumber, dipersilakan untuk raise hand dan on cam. Atau mungkin sambil nunggu ya, Helma ya, kita langsung. Tanyakan dulu yang ini. Betul. Ya. Baik, Bapak izin pertanyaannya tadi terkait dengan tugas belajar atau izin belajar. Bagaimana kebijakan Pemkab Bantul dalam mendukung pegawainya untuk melakukan tugas belajar atau izin belajar nantinya, Bapak? Oke, tadi mungkin belum kami sampaikan, khususnya untuk kesempatan ataupun juga peluang bagi teman-teman alumni STAN dan di Bantul untuk pengembangan karirnya, perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami sudah berjalan untuk membuat pola karir maupun juga rencana pengembangan bagi teman-teman, tidak hanya dari PKN STAN tapi dari seluruh pegawai yang ada di Kabupaten Bantul, dengan harapan nanti kompetitifnya lebih diutamakan. Di sisi yang lainnya, bahwa untuk peluang-peluang tugas belajar dan izin belajar kami sangat terbuka. Kami sangat terbuka untuk teman-teman melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, yang itu kami sangat terbuka dan memang kami memberikan kesempatan tidak hanya dari dengan izin belajar, tapi juga memang kami sendiri di Bantul selalu mengalokasikan anggaran untuk pengembangan karir bagi teman-teman PNS, baik melalui pelatihan-pelatihan maupun juga untuk pendidikan lanjutnya. Kita mengalokasikan anggaran itu dengan tujuan apa? Tujuan untuk pemenuhan kompetensi teman-teman PNS yang ada di Kabupaten Bantul. Saya kira itu untuk di Bantul sangat open, sangat untuk banyak. Terlebih perlu kami sampaikan juga untuk kebijakan di 22 nanti memang pemerintah Kabupaten Bantul sedang terkait dengan Permen 46 coba nanti untuk pola kerjanya, sistem kerjanya yang lebih mudah saya kira dan juga lebih fleksibel nanti di dalam penerapannya bagi teman-teman di PNS Bantul, dan tidak dalam bentuk pekerjaan yang kaku yang selama ini yang mungkin terkotak-kotak ataupun juga yang komandonya sangat kental, tetapi kami lebih mengedepankan kepada fleksibilitas dalam bekerja bagi teman-teman di Bantul. Dan terpenting adalah bahwa tujuan ataupun juga target kinerja itu yang tercapai, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Yang penting ya pastinya Pemkab Bantul mendukung untuk pelaksanaan tugas dan izin belajar selama memenuhi syarat seperti itu ya Pak ya. Iya, tentunya. Siap Bapak. Mungkin pertanyaan kedua Pak, sudah ada teman-teman PKN STAN yang sudah meraise hand akun Zoom-nya kepada Mas Bagas. Silakan Mas Bagas dapat langsung berinteraksi dengan Bapak. Mas Bagas terdengar. Mohon izin Mas Bagas untuk dapat on cam juga. Maaf, dan gangguan cuaca Pak ini. Ya, Mas Bagas, apakah sudah terhubung dengan kami? Tes. Iya, sudah masuk Mas Bagas. Apakah Mas Bagas Mas sedang cuaca ini Pak, sinyalnya Iya, kurang. silakan kalau begitu Mas Bagas, langsung ditanyakan aja. Izin bertanya Pak, untuk terkait PPP pegawai di Pemkab Bantul itu dari tahun-tahun sebelumnya itu apakah selalu 100% sesuai basic TPP per kelas jabatan atau bagaimana Pak? Terima kasih. Kurang jelas. Bisa. Silakan Mas Bagas diulang lagi pertanyaannya. Untuk PPP pegawai Pemkab Bantul untuk tahun-tahun yang sudah berjalan yang lalu, apakah selalu 100% sesuai basic TPP per kelas jabatannya Pak atau bagaimana? Terima kasih.
Berarti maksudnya 100% dari Perbuk Bantul ya, Mas Bagas ya? Ya, betul. Oh iya, baik. Oke, kalau TPP yang di Bantul ya, apakah 100% sesuai dengan Pergub? Iya, kita melakukan sesuai dengan yang ada di kami, yang di Pergub di kami, itulah kita bayarkan yang 100%-nya kan gitu. Seperti itu. Gimana Mas Bagas, sudah cukup kah? Sudah cukup terjawab atau masih ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih Pak. Cukup. Terima kasih Mas Bagas atas pertanyaannya dan terima kasih Bapak atas jawabannya. Mohon izin Bapak, karena keterbatasan waktu ya Elmas, sebenarnya kita masih pengen ngobrol banyak dengan Pemkab Bantul, cuman karena keterbatasan waktu kami cukupkan sampai sini sesi tanya jawabnya dan mohon izin Bapak dapat menyampaikan 1-2 kata-kata sebagai closing statement supaya teman-teman lulusan PKN STAN dapat lebih tertarik lagi untuk bergabung ke Pemkab Bantul. Silakan Bapak. Kalau PKN STAN, saya kira pilihan ke Bantul adalah suatu pilihan yang tidak salah. Bantul bagi bagian dari Jogja yang istimewanya tentunya ada keistimewaan tersendiri di Bantul. Keistimewaan tidak hanya dari masyarakatnya juga ataupun juga yang lainnya, tetapi tentunya juga istimewa dalam menerima teman-teman yang dari PKN STAN. Keistimewaan itu apa? Tentunya kami juga dari Bantul telah memberikan rencana tersendiri nanti untuk penempatan teman-teman PKN STAN itu di Bantul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keistimewaan di Bantul adalah masyarakat kami adalah masyarakat yang majemuk juga sangat terbuka dengan teman-teman dari luar, dan juga kelebihan kami adalah aksesibilitas kami adalah lebih mudah di jalan dari manapun itu, karena juga sangat dekat, dan juga saya kira yang paling menariknya dari Bantul adalah bahwa biaya hidup di Bantul mungkin bisa dikatakan setengahnya mungkin dari tempat-tempat yang lainnya, atau dalam bahasa gojekan yang kami cukup dengan 10.000 itu bisa makan kenyang untuk di Bantul kan. Saya kira itu untuk closing statement dari kami. Matur nuwun. Baik. Terima kasih banyak Bapak atas paparannya, jawabannya, serta keikutsertaannya dalam acara hari ini. Kami percaya teman-teman lulusan PKN STAN sudah mendapatkan informasi yang lebih lagi ya Mas di sesi Betul, ini. betul. Pasti Mas Bagas tuh tertarik tuh. Karena dari logat-logatnya kelihatan kalau dia orang Bantul. Dari orang Batak. Oke, kalau gitu teman-teman, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi selanjutnya nih Mas. Betul, sesi ke-11. Yaitu dari Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Tapi sebelumnya kita ikuti break berikut ini. Masih betul ya.